Buat kalian yang update dunia hypebeast, mungkin udah nggak asing dengan brand yang namanya A Bathing Ape. Yes, brand yang terkesan ya overpriced ini ternyata collab dengan Asus dan menghasilkan Asus VivoBook X A Bathing Ape. Dan walaupun pertama kita kira ini akan menjadi laptop yang overpriced karena dari brandingnya, ternyata dia masih memberikan value price to performance yang bagus loh. Visuals, good life, just all that matters. Health that you got right there is all that matters. Saving, stacking up, yeah, all that matters. Good time, but the gang, yeah, all that matters. Yeah, good visuals, good life, just all that matters. Health that you got right there is all that matters. Biasa, kalau laptop yang collab, kita pasti mulai dengan unboxingnya dulu. Jadi, boxnya VivoBook X A Bathing Ape ini dibuat bener-bener ala A Bathing Ape banget. Motifnya itu kemonya Babe dan ada dua macam warna box juga. Buat SKU yang berwarna hitam, warna boxnya itu berwarna original kemo, tapi untuk yang SKU silver atau review unit kita kali ini, warna boxnya adalah kemo biru begini. Ternyata bonus pembelian laptopnya itu cukup banyak loh, dimana selain dari laptop, kita juga akan mendapatkan pajangan monyet-monyetan Babe, terus ada chargernya yang sayangnya masih dengan konektor konvensional. Ada juga mouse bonusan yang desainnya ini Bathing Ape banget dengan surface yang bisa diganti-ganti, stiker-stiker Bathing Ape dan bahkan ada stiker juga buat keycapnya, dan ada juga bonus tas laptop yang walaupun bahannya biasa aja namun motifnya lumayan bagus lah. Move on ke laptopnya, Asus sengaja di sini bikin motif Babe di surface luarnya itu tidak berwarna agar ngeblend dengan laptopnya dan nggak terkesan norak. Jadi nggak kayak pamer banget kalau ini adalah laptop A Bathing Ape gitu. Jujur aja, gue lebih suka yang kayak gini desainnya karena kita itu nggak akan ngeh sampai ngelihat secara dekat. Dan kalau soal build quality ya ini VivoBook banget lah, tetap udah military grade standar. Dan kalau dilihat dari tebal dan beratnya ini masih termasuk thin and light laptop. Monitornya berukuran 15,6 inch, beresolusi 2.8K, OLED 120Hz dengan brightness yang entah mengapa di pengetesan kita malah nggak mencapai klaimnya Asus. Tapi walaupun tidak dengan brightness yang terang banget, ini layarnya udah bagus sih. Warnanya tajam, refresh rate-nya juga seamless, dan fitur-fitur OLED care-nya juga udah banyak. Intinya ini adalah layarnya OLED Asus yang udah mateng lah. Lanjut ke keyboardnya, di sini layoutnya ya Asus banget dan ini full size alias ada numpadnya juga, walaupun key numpadnya memang lebih kecil ketimbang key yang lain. Di pojok kanan atas kita lihat di sini ada power button yang dibarengi dengan fingerprint reader dan udah ada fitur fingerprint catch juga. Jadi tinggal one click buat power on dan sekaligus login. Touchpadnya juga dibumbui dengan motif ala-ala Babe dan walaupun punya motif seperti ini, tapi pengalaman makainya itu tetap lancar, touchpadnya tetap fluid dan juga masih support dengan Windows Precision Driver. Kalau buat konektivitas port, di sebelah kanan kita bisa lihat ada audio combo jack, USB Type-C Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 1, Full HDMI port dan charging port. Sementara di sebelah kiri hanya ada USB 2.0 aja yang kayaknya ditujukan buat peripheral. Untuk USB Type-C Thunderbolt 4 ini dia juga udah bisa support charging sampai 90 watt. Jadi kalau kalian mau mengganti chargernya dengan chargeran Type-C aja itu sudah no problem. Lalu masuk ke spesifikasi buat sebuah laptop thin and light, gue cukup salut dengan Asus yang bisa menempatkan Core i9 H series di dalam laptop seperti ini, didampingi dengan 16GB RAM LPDDR5 dan SSD 1TB PCIe Gen 4 yang speednya lumayan kenceng. Performa Core i9 di laptop setipis ini sih ya tentu tidak sebanding dengan performa Core i9 yang ada di laptop gaming, karena cooling yang dipakai berbeda dan tebelnya juga beda. Tapi overall buat sebuah laptop tipis, ini udah lebih dari oke sih performanya. Rendering video di Adobe Premiere Pro juga lumayan cepat, berkat laptop ini memakai CPU H series, ngerender video 4K 5 menit 8-bit hanya butuh waktu sekitar 2 menitan aja. Kalau buat Blender ya kita sih nggak rekomen ya untuk pakai laptop ini buat Blender karena masih pakai iGPU, tapi kalau mau dipaksa ya CPU-nya masih capable. Dan jangan kira kalau laptop ini nggak bisa main game. Iris Xe 96EU yang menjadi iGPU laptop ini masih bisa mainin Dota 2 di 60 fps setting best looking atau Honkai Star Rail sampai 50 fps. Walaupun sih ya Genshin Impact hanya bisa 36 fps aja.
Buat mengatasi heat dari sebuah Core i9, laptop Asus VivoBook Babe ini hanya memakai satu kipas dan dua heat pipe. Bisa ditebak lah ya kalau suhu Core i9-nya ini bisa panas, mencapai 105 derajat mentok, tapi stabilnya itu di sekitar 100 derajat. Dan suhu surface-nya juga bisa mencapai 47 derajat Celcius, tapi untungnya suhu tersebut hanya di daerah bagian backspace aja. Dan bagian keyboard yang mayoritas kita pencet-pencet itu hanya sekitar 30-an. Kerennya dia nggak throttling dan performanya ini cukup stabil, walaupun ya memang performanya itu terlalu digas jadi terlalu panas. Kalau kita melihat fitur-fitur dalaman laptopnya, di sini kita lihat yang membedakan dengan laptop lain itu hanyalah bonusan animasi boot up custom khusus laptop ini dan juga wallpaper interaktif yang dimana karakter A Bathing App-nya itu bisa muncul-muncul gitu. Namun entah kenapa ini live wallpapernya bisa makan RAM sampai 1 GB loh. Dan ini bisa menyebabkan adanya stuttering di game, jadi kita rekomen kalau mau pakai laptop ini di high performance biar dia nggak makan banget performanya, mendingan live wallpapernya itu dimatiin aja. Dan sisanya kayaknya laptop ini sama-sama aja deh. Secara overall, bonusan dari collab ini lebih banyak di bonusan secara fisik ketimbang software yang ada di dalam laptop. Lalu baterai dari laptop ini surprisingly excellent walaupun memakai prosesor Core i9 sekalipun, tapi dia masih bisa tahan sampai 10 jaman. Selain itu, speakernya juga lumayan bagus. Ya namanya laptop Asus biasanya speakernya itu emang cantik-cantik sih. Bahkan lebih bagus dari laptop gaming yang ukurannya cukup tebal. Dan yang terakhir gue suka dari laptop ini adalah travelnya itu lumayan empuk. Dipakai ngetik lama juga enak gitu. Kualitas webcamnya juga lumayan bagus. Di sini resolusinya sudah sampai 1080p 30 fps dan kalau lagi nyala pun ada indikatornya. Gak lupa juga webcam ini punya privacy shutter sendiri. Kalau menurut kita, kolaborasi Asus dengan Bathing App kali ini nggak hanya sekedar gimmick aja buat fansnya Bathing App, namun malah memberikan value lebih ke laptop yang memang sudah ada. Karena laptop tipis dengan Core i9 di harga 20 juta itu sudah lumrah, dan kita dapat bonusan banyak pula. Mereka juga nggak ngasal loh bikin bonusan-bonusannya ini. Seperti tasnya itu yang tadi kita bilang desainnya bagus, dia punya banyak kantong di dalam, terus juga water resistant pula. Mouse-nya juga bisa Bluetooth, ganti-ganti DPI, dan kliknya juga silent. Intinya bonusannya itu malah menjadi nilai tambah lebihnya dia aja. Jadi buat sebuah laptop di harga 20 juta, sebenarnya ini adalah laptop yang worth it loh buat dibeli. Karena dia nggak cuman kayak, oh ini adalah laptop collab gitu, terus kayak nanti pricingnya dinaikin. Enggak, tapi value yang diberikan itu juga bagus. Ya bayangin aja, Core i9 13900, 16GB RAM, dan juga 1TB SSD, itu di harga 20 juta cukup maklum. Asus juga ada soalnya dia pakai Core i9 13900 dengan RTX 4050, cuman harganya itu 24 juta gitu. Jadi kalau misalnya di-cut sekitar 4 jutaan tapi tanpa VGA, ya masih maklum. Apalagi dia ada fitur-fiturnya seperti ini, layarnya udah OLED 120Hz, udah ada fingerprint scanner juga, terus juga webcamnya udah 1080p, speakernya juga bagus. Jadi ya menurut gua ini adalah sebuah collab yang dia tuh bukan buat orang yang cuman suka A Bathing App doang, tapi juga untuk orang yang memang lagi nyari laptop di harga 20 juta. Jadi anggap aja yang boneka-bonekaannya dia, mouse yang bagus, tas laptop itu adalah sebuah bonus gitu buat kalian yang memang nyari laptop. Nah, walaupun gue bilang kalau Core i9-nya ini worth it di harga 20 juta, bukan berarti yang SKU Core i5-nya itu worth it ya, karena di harga 17 juta ya itu minimal udah Core i7 lah, atau enggak ya dia 17 juta dengan harga ini 20 juta menurut gue udah nanggung gitu. Kayak 3 juta lagi dapat yang Core i9. Ya kenapa nggak langsung sekalian aja? Komplain gue sama laptop ini paling hanyalah kenapa chargingnya itu masih yang charging konvensional, sementara USB-C-nya itu udah bisa charging sampai 100 watt. Ya kalau misalnya gue sarankan sih buat yang beli, kalau misalnya mau lebih compact, mendingan beli charger PD yang udah sampai 100 watt aja. Jadi charger yang konvensionalnya itu buat jadi backup aja. Jadi paling itu aja sih sebenarnya pendapat kita tentang laptop ini, laptop collab yang menurut gue bagus ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Di sini gue Rizky, always stay safe and stay healthy.